Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih membahas soal latihan CPNS dan P3K tahun 2021. Dan kita membahas konsep atau soal-soal di masalah aritmatika sosial. Oke. Baik, kita langsung saja ke soal berikut. 6 batang coklat harganya 58.500. Berapa batangkah yang dapat dibeli dengan uang 160.000? Oke. Di sini adalah masalah konsep perbandingan senilai, gitu ya. Nah, kalau kita cocokkan seperti ini. Karena ada coklat, gitu ya. Kemudian ada harganya. Oke. Seperti ini. Nah, kalau dia 6 batang harganya adalah 58.500. Dan kalau dia 160.000, maka yang ditanya adalah X, gitu ya. Nah, jadi konsepnya adalah 6 per X itu sama dengan 58.500 kita bagi dengan 160.000. Artinya di sini 500 sama X, jadi kan kalinya nyilang seperti ini. X kali ke sini, ini ke sini. Sama dengan 160.000 kali 6. Artinya apa? X sama dengan 160.000 kali 6 per 58.500. Oke. Ternyata angkanya 58.500 ini kemungkinan ini akan membuat bilangan berkoma. Jadi kita ambil aja hampiran. Kita ambil aja dia 58.500 itu dekati 60.000 aja lah. Oke. Jadi artinya apa? X sama dengan 160.000 ya, dikali 6 per 60.000 aja. Kita buat seperti itu. Oke. Nolnya kita coret seperti ini. Nolnya coret 3. 60.000 sorry ini ya. Berarti 4 berarti 4 kita coret 4. Ini 6 kita coret 1. Berarti jawabannya 16. Jadi jawabannya adalah C. Gitu. Jadi memang kalau nanti kita menemukan soal seperti ini, artinya kalau kita baginya sepertinya berkoma, sementara jawaban kita adalah bilangan bulat, kita ambil aja hampirannya. Kalau 58.500 kita anggap aja bulatnya 60.000 aja. Jadi agar ini mempermudah kita untuk berhitung. Oke. Kita lihat soal berikut. Nah, sini. Jika sebuah batu terletak 8 meter di sebelah utara dari sebatang pohon, dan pohon itu berada 6 meter di sebelah barat dari sebuah rumah, berapakah jarak antara batu dan rumah? Oke. Kalau kita ilustrasikan, misalnya di sini ada pohon, gitu ya. Oke, kita anggap ini pohon. Oke. Nah, katanya batu itu terletak di sebelah utara dari pohon, berarti utara kan ke atas. Seperti ini. Sini ada batu. Dimana jaraknya adalah 8 meter, gitu ya. Sementara pohon itu berada dari 6 meter sebelah barat rumah. Kalau barat kan kalau dalam mata angin kan di sebelah kiri, berarti sini, arah ke sini, gitu ya. Oke. Sini rumah, gitu ya. Oke, nah pertanyaan ini 6 meter katanya. Maka jarak yang ditanya adalah jarak antara rumah dengan batu, berarti ke sini. Berarti seperti segitiga siku-siku. Nah, kalau kita boleh pindahkan seperti ini gambarnya. Jadi ada segitiga siku-siku. Ini ya. Sini 6, sini 8. Berapakah ini? Gitu. Nah, ini kita menggunakan konsep teorema Pythagoras. Anggap ini X ya, berarti X kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Maka X kuadrat sama dengan, ini jumlahnya 100. Maka X sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi jelas jawabannya adalah D. Jadi memang kita harus mengilustrasikan soal ini misalnya dalam bentuk gambar, gitu ya, sehingga
nampak bawah ini terbentuk sebuah segitiga siku-siku terhadap pohon siku-sikunya. Oke. Dan kita juga menggunakan konsep teorema Pitagoras kalau kita menemukan segitiga siku-siku, di mana sisi miring itu berarti M, kalau boleh tulis M kuadrat sama dengan sisi 1 kuadrat ditambah sisi 2 kuadrat atau jumlah kuadrat penyikunya. Oke. Baik, soal berikut. Pendapatan tetap John per minggu adalah 1.250.000. Ya. Ia menerima 600.000 lagi untuk jam lemburnya. Oke. Nah, jika setiap 1 jam lembur dihargai 25.000, pendapatan John selama seminggu dalam 20 jam lembur adalah. Oke. Nah, di sini gaji tetapnya ya, gaji tetap per minggunya yaitu 1.250.000. Gitu ya. Nah, sekarang dia lemburnya 20 jam. Nah, berarti lemburnya sama dengan ya 20 jam. Dimana 1 jam itu harganya adalah 25.000. Ini 25.000. Maka 25.000 kali 20 jam adalah 500.000. Maka gajinya adalah, maka gaji John yang didapat adalah 1.250.000. Kita kali dengan 500.000. Dijumlah ditambah 500.000, sorry. Maka kita dapat 1.750.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah C. Jadi 600.000 ini bagaimana? 600.000 itu lembur maksimal yang bisa didapatkan gitu ya. Berarti kalau 600.000 kemungkinan adalah 22 jam. Sementara dia 20 jam. Gitu ya. Bukan, 24 jam. 600.000 ini 24 jam. Sementara lembur yang dikerjakan oleh si John adalah 20 jam. Jadi kita jumlahkan 1.250.000 ditambah jam lembur yang dilakukannya itu 20 jam, yaitu 500.000. Maka kita dapat 1.750.000. Oke. Oke, soal berikut. Sebagai agen, Pak Andi membeli jeruk sebanyak 3 ton, 17 kuintal, dan 180 kg. Berapakah keseluruhan harga jeruk yang dibeli Pak Andi jika harga per kilonya adalah 15.000? Berarti jawabannya harus ke kilogram. Gitu ya. Oke. Ingat, 1 ton itu adalah 1.000 kilogram. 1 kuintal itu adalah 100 kilogram. Sekarang kita hitung dulu dalam kilogram semua. Berarti karena 3 ton, berarti kita dapat 3.000 ya. Kemudian ada 17 kuintal. 17 kuintal. Berarti kita dapat 1.700 kilogram. Kemudian ada 180 kilogram. Maka kita jumlahkan semua. Ini 0 dapat 8, 3 tambah 1, 4. Berarti 4.880 kilogram. Harga 1 kilonya adalah 15.000. Maka harga keseluruhan berarti 4.880 kilogram kita kali dengan 15.000. Gitu ya. Jadi kita dapat sama dengan, kita kali 488, kita kali 15, 0 sampai 4 dapat 4 lagi 24. 488. Kita jumlah ya. Nanti kita dapat, geser. Berarti ini dapat 0, 2, 1, 3, 7. Berarti 7, 3, 20, 0 yang kita punya 1, 2, 3, 4. Ditambah 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti sini titiknya. Berarti dapat ya, kita peroleh 73.200.000. Jadi jawabannya adalah
D. Jadi pertama kita cari dulu berat keseluruhannya. Ingat 1 ton itu 100 kg, 1 kuintal itu 100 kg. Ya, kita jumlahkan semuanya dapat 4.880 kg. Dimana 1 kilonya ada 15.000, maka kita kalikan. Ya, maka kita dapat 73.200.000. Oke. Oke, berikut. Jika pajak dari sebuah motor adalah 500.000 dari harga 15 juta. Jadi kalau dia 15 juta, pajaknya 500.000. Pada tingkat yang sama, maka pajak sebuah motor yang harganya 30 juta. Ini permasalahan seperti perbandingan senilai. Ya. Harga motor dengan pajak. Gitu ya. Harga motor. Oke. Nah, kalau kita lihat polanya, kalau harganya 15 juta, harganya adalah pajaknya 500.000. Nah, sekarang 30 juta. Nah, kalau kita lihat dari sini kan ini kan 2 kali. Maka pajaknya harus juga dua kali. Berarti 500.000 kali 2 berarti dapat 1 juta gitu. Kan lebih gampang. Ya. Berarti jawabannya adalah A. Jadi ini masih permasalahan perbandingan senilai. Kalau 15 juta pajaknya 500.000, maka kalau 30 juta maka pajaknya 1 juta. Berarti 2 kali gitu ya. 15 juta ke 30 juta kan 2 kali gitu ya. Oke. Oke, berikut Riana memperoleh nilai dalam 6 mata pelajarannya adalah 86, 78, 85, 80, 84 dan 92. Berapakah nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran ke-7 agar rata-ratanya itu 88? Oke. Seperti pembahasan kita sebelumnya, kalau kita cari rata-rata karena dia datanya ada 7, maka rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 tambah X7. Berarti banyak data kita adalah 7. Oke. Rata-ratanya kita mau 88. Berarti 88 sama dengan 86 ditambah 78 ditambah 85 ditambah 80 ditambah 84 ditambah 92 ditambah data ke-7 per 7. Oke, 7 kita kalikan ke sini. Kita coba kali. 88 kali 7 dapat 65, dapat 61. Ya, 600. Ya, 616 sama dengan, oke, kita jumlah ini. Ini jumlahnya 164. Ini jumlahnya 165. Ini jumlahnya 176. Berarti 164 ditambah 165 ditambah 176 ditambah X7. Oke. 164 tambah 165 kita jumlahkan berarti dapat 329 ditambahkan 176, maka kita dapat ini 5, ini 0, ini 5. Berarti kita dapat 616 sama dengan 505 ditambah X7. Maka X7 yang kita dapat adalah 616 kita kurang dengan 505. Oke. Maka 616 kita kurang 505. Ini 1, ini 1, ini 1. Oh, ada yang salah ya. Coba kita cek. 86 tambah 78 164. Iya. 85 tambah 80 165. Dan ini 176. Oke. Kalau kita jumlahkan 16 tambah 0 ke 32 9. Ini 9 tambah 6 15 sisa 1. 505.
Oke, atau ini 6 5 5 6. Oke, betul. Berarti ini kita dapat 505. Berarti harus dapat 111 ya. Berarti jawabannya kita asumsi saja F sama dengan 111 gitu. Jadi yang penting adalah rata-rata itu X1 tambah X2 per banyak data. Kita jumlahkan ya sesuai dengan keadaan gitu ya, dengan angkanya. Maka dalam ini kita peroleh 505. 505 ya. Kemudian kita kurangkan dapat X7. Berarti datanya harus nilainya adalah 111. Oke. Oke, soal berikut. Ica menjual mangga dengan harga 35.000 kilogram. 35.000 rupiah per kilogram. Di dalam tokonya terdapat 12 dus dan setiap dus berisi 6 kg mangga. Bekas tempat mangga tersebut masih bisa dijual dengan harga 12.000 per dus. Berapakah hasil penjualan seluruh mangga? Oke. Sekarang kita hitung aja hasil satu dus saja. Penghasilan ya satu dus. Satu dus, di mana satu dus itu 6 kg mangga ya. Oke. Maka kita dapat satu dus itu sama dengan 6 dikali 1 kilonya 35.000, berarti 35.000 ditambah harga kardusnya adalah 12.000. Oke. Sekarang 35.000 dikali 6 dapat 210.000 ditambah 12.000. Oke. Maka kita peroleh 222.000. Oke, untuk satu dus. Nah, karena dus kita ada 12, maka penghasilan untuk 12 dus ya berarti 12 kita kali dengan 222.000. Oke. 222 dikali 12 dapat ini 4, ini 222 ya, 4662. Berarti kita dapat 2.664.000 rupiah gitu. Jadi jawabannya adalah D. Jadi kita cari harga satu dus dulu supaya lebih gampang ya. Maka kita dapat 222.000, maka kemudian baru kita cari yang per 12 dus. Berarti kita kalikan saja 12 dari yang satu dus tadi. Maka kita dapat 2.664.000. Oke. Baik, demikian latihan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian CPNS dan P3K tahun 2021. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.